Hai hai hai, selamat datang di ruang Miss Caca, tempat di mana kita bisa berbagi dan belajar apa saja yang ada di lingkungan kita. Terima kasih ya sudah mampir di ruang Miss Caca, ketemu Miss Caca, kemudian belajar dan berbagi bersama Miss Caca di sini. Bingung mau ngapain di masa pandemi ini kan, yang membatasi ruang gerak dan aktivitas kita. Berjabat tangan saja tidak boleh, berkumpul dengan teman tidak boleh, apalagi menciptakan keramaian tidak boleh, bertatap muka juga tidak boleh, apalagi seperti mereka tidak boleh. Ya, kita jadi mager, malas gerak, itu juga tidak boleh. Di masa pandemi seperti saat ini, ada banyak hal baru dan juga yang harus kita lakukan di rumah, seperti karantina, isolasi diri, belajar dan mengerjakan tugas dari rumah, bekerja juga dari rumah, beribadah pun juga harus dari rumah. Pokoknya segala sesuatunya di rumah aja. Ngomong-ngomong soal karantina, sebenarnya nggak hanya kita loh yang mengalami masa karantina atau terisolasi karena sebuah wabah. Ada banyak tokoh dunia yang juga pernah terisolasi, dan mereka pun tidak lantas bermalas-malasan selama terisolasi. Di video kali ini, Miss Caca akan berbagi informasi tentang 3 tokoh dunia yang pernah menjalani masa karantina. Siapa saja mereka dan apa yang mereka lakukan? Yuk kita simak bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Miss Caca ya. Sudah siap? Yuk kita belajar bersama. 3 tokoh dunia yang pernah menjalani masa karantina. Yang pertama, William Shakespeare. Shakespeare adalah putra dari pasangan John Shakespeare dan Mary Arden. Ayahnya adalah seorang pamung desa dan pembuat sarung tangan yang sukses, sedangkan ibunya adalah putri dari seorang petani dan tuan tanah yang kaya raya. Shakespeare lahir di Stratford, Inggris pada tanggal 26 April 1564. Sebenarnya tanggal kelahirannya tidak diketahui, tapi pada akhirnya tanggal kelahirannya disamakan dengan tanggal baptisnya. Shakespeare menikah di usia yang ke-18 tahun dengan seorang wanita yang bernama Anne Hathaway yang dikaruniai 3 orang anak, 1 perempuan dan kembar laki-laki. Shakespeare memulai karirnya yang sukses sebagai aktor, penulis, dan pemilik perusahaan drama yaitu Kingsman. Shakespeare juga dikenal sebagai pujangga, dramawan, aktor Inggris, serta secara luas dianggap sebagai penulis drama yang terkenal. Salah satu karyanya yang kita kenal adalah Romeo dan Juliet, yang sampai saat ini masih kita sering dengarkan. Lalu bagaimana kisah perjalanan Shakespeare dan masa karantinanya? Sebenarnya, konsep karantina atau tinggal di rumah untuk membatasi diri dari suatu penyakit atau wabah sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Seperti di London, Inggris, pernah ditutup karena wabah penyakit pes di tahun 1600-an. Hal ini menyebabkan banyak teater-teater di Inggris yang ditutup secara massal selama dekade paling produktif Shakespeare sebagai penulis. Beruntungnya, lingkungan Shakespeare di London sebagian besar tidak tersentuh oleh wabah sampai akhir tahun 1606. Kemungkinan ia sudah mengkarantina dirinya sejak teater kota ditutup. Shakespeare dilaporkan menulis beberapa puisi termasuk Venus dan Adonis selama penutupan teater. Selain itu, ada karya drama terkenal yang dibuat oleh Shakespeare yaitu King Lear. King Lear merupakan sandiwara tragedi karya terbaik Shakespeare yang didasarkan atas legenda Raja Lear dari Britania. Sandiwara ini menceritakan tentang kisah seorang raja yang menyerahkan tahtanya, putri-putri yang menipu sang ayah, hingga ayah yang memutuskan hubungan dengan putri-putri yang disayanginya, sampai-sampai istri yang berencana melawan suaminya juga.
Shakespeare wafat pada tanggal 23 April 1616 di usia yang ke-52 tahun. Ia meninggal sebulan setelah menandatangani surat wasiatnya, sebuah dokumen yang dimulai dengan menjelaskan bahwa dirinya berada dalam kesehatan yang sempurna. Kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu Isaac Newton. Ayah Isaac Newton juga mempunyai nama yang sama seperti dirinya, yaitu Isaac Newton, dan ibunya Hannah Ayscough. Ia lahir di Lincolnshire, Inggris pada tanggal 25 Desember 1642. Ia lahir secara prematur. Ia dikenal sebagai seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog Inggris. Salah satu karya yang dia ciptakan adalah buku yang berjudul Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687. Buku tersebut mempunyai pengaruh yang sangat bagus. Newton dikenal dengan eksperimen mengapa benda jatuh ke tanah dan juga temuan-temuan Newton yang sangat terkenal, yaitu hukum Newton 1 sampai hukum Newton yang ketiga. Lalu bagaimana kehidupan Newton dan masa karantinanya? Wabah besar Inggris tahun 1665 adalah salah satu wabah pes besar terakhir di negara itu. Sama seperti saat ini, banyak perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang mengakhiri tahun sekolahnya lebih cepat dan memulangkan siswa untuk menunggu penyebaran penyakit tersebut. Isaac Newton sendiri yang saat itu berusia 20 tahun harus pulang ke rumah keluarganya karena sekolahnya ditutup akibat wabah tersebut, di mana ia menghabiskan waktu 1 tahun belajar sendirian. Walau begitu, ia tetap belajar secara mandiri dan sangat baik. Pada masa karantinanya, Newton menulis makalah yang akhirnya menjadi penemuan kalkulus, eksperimen dengan cahaya dan optik, dan juga mengamati sebuah apel yang jatuh dari pohon di halaman rumahnya yang akhirnya dikenal dengan teori gravitasi. Pada masa tuanya, Newton tinggal di Carnbury Park dan wafat pada tahun 1727 dalam tidurnya. Setelah kematiannya, tubuh Newton ditemukan mengandung sejumlah besar raksa yang kemungkinan sebagai akibat dari studi alkimianya. Sampai saat ini, Newton pun masih berpengaruh di kalangan ilmuwan. Kita masuk ke tokoh yang ketiga, yaitu Giovanni Boccaccio. Boccaccio merupakan putra dari pasangan Boccaccio di Cellino dan Margherita de Mardoli. Boccaccio lahir di Certaldo, Republik Florence pada tanggal 21 Desember 1375. Ia berkebangsaan Italia. Ia dikenal sebagai penulis, penyair, koresponden, dan humanis Renaissance. Boccaccio terlibat erat dengan humanisme Italia dan pemerintahan Florentine. Misi humanisme pertamanya ke Rokmana pada akhir tahun 1350. Ia juga mengerjakan sebuah buku biografi 600 wanita terkenal yang diberi judul De Mulieribus, dan juga ia mempunyai sebuah karya yang terkenal, yaitu The Decameron. Lalu bagaimana kehidupan Boccaccio dan masa karantinanya? Pada saat itu, Eropa dilanda sebuah wabah yaitu Black Death, yang diperkirakan telah menewaskan sekitar 1/4 dari orang Eropa. Itu adalah salah satu epidemi yang paling mematikan dan mengancam umat manusia, dan banyak penulis yang hidup pada masa itu. Salah satunya The Decameron yang dianggap sebagai salah satu karya tulis terhebat pada masa wabah Black Death. Giovanni Boccaccio menulis buku tersebut di Florence selama wabah Black Death yang berisikan tentang 100 cerita yang 10 ceritanya masing-masing diceritakan lebih dari 100 hari. Boccaccio menggambarkan banyak orang yang mati di jalanan dan berdasarkan pengalaman Boccaccio selama wabah Black Death. Boccaccio meninggal pada tanggal 21 Desember 1375. Tahun-tahun terakhirnya, ia memiliki masalah dengan beberapa penyakit yang berhubungan dengan obesitas dan juga gagal jantung. Dari informasi-informasi tadi, banyak nilai positif yang dapat kita ambil dari perjalanan hidup mereka, khususnya ketika menjalani masa karantinanya. Salah satu nilai positif yang dapat kita petik adalah, walaupun kita berada dalam keadaan terisolasi atau pada masa karantina akibat wabah dan pandemi, atau berada pada situasi yang membatasi ruang gerak ataupun aktivitas kita, tidak kemudian menyurutkan semangat untuk berkreasi, berinovasi, berkarya, dan melakukan hal-hal positif yang bermanfaat bagi diri sendiri, bahkan bagi orang lain.
Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita berkreasi dan melakukan hal-hal positif di masa pandemi ini. Wah, luar biasa ya. Banyak sekali informasi dan hal-hal menarik yang kita dapatkan dari 3 tokoh tadi. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bisa menjadi pengetahuan dan ilmu baru bagi kita ya. Sekian dulu video dari Miss Caca. Jangan lupa subscribe channel Miss Caca ya. Like dan komen sebagai bentuk dukungan dan masukan untuk video-video Miss Caca selanjutnya. Terima kasih sudah hadir di ruang Miss Caca. Sampai jumpa.